pagi, selamat berjumpa kembali dengan kakak-kakak yang ada di sini. Kita bersama Kak Emil, Kak Uki, dan Kak Tifa. Kita akan berjumpa bersama untuk kegiatan sekolah minggu hari ini. Untuk biak hari ini kita lakukan secara online karena masih masa pandemi. Saya yakin adik-adik di rumah juga memperhatikan protokol kesehatan. Adik-adik, pada hari ini kita akan mengawali kegiatan biak kita dengan bernyanyi bersama. Mari Kak Tifa. Angkat berdiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akan mendengarkan kegiatan yang akan dipandu oleh Kak Emil. Silakan Kak Emil. Kita akan mengawali kegiatan ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kak Tifa. Mari adik-adik kita menata hati untuk berdoa pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan rahmat kasih-Mu kepada kami hingga saat ini, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan biak online pada minggu ini. Bapa, kami mohon berkat-Mu, pemeliharaanmu kepada kami, agar kami dapat mengikuti kegiatan biak online ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Kami mohon pula Tuhan, semoga apa yang kami peroleh di hari ini dapat menguatkan iman kami. Doa ini kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Ibu Maria, selalu doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Emil. Nah, adik-adik, siang hari ini kita mau membuka kitab suci. Nah, kitab sucinya kita buka dalam Matius berapa ya? Mas siapa yang ingat hari ini Matius berapa ya bacaannya? Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21, yaitu tentang hal pembayaran pajak. Mari kita lihat film cerita pendek tentang pembayaran pajak.
tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Tadi ceritanya menarik ya. Yesus bertanya tadi, ada seorang yang mencobai Yesus. Dia menyatakan, "Tuhan, saya harus membayar ke siapa ya kalau saya punya uang seperti ini?" Nah, dia menunjukkan dua mata uang. Yang satu gambarnya tentang gambar negara, yang satu gambarnya tentang gambar gereja. Kemudian jawab Yesus waktu itu apa? Apa yang masih ingat? Iya, betul, jawabannya apa yang menjadi hak Allah harus diberikan kepada Allah. Apa yang menjadi hak negara atau hak kaisar, berikanlah kepada kaisar. Nah, di sini kakak akan mencoba memberikan sesuatu ke adik-adik supaya adik-adik lebih jelas. Apa toh yang harus diberikan kita sebagai anak-anak yang harus diberikan kepada Allah dan kepada negara. Nah, kepada negara itu contohnya kalau adik-adik bersepeda, berjalannya sebelah mana? Betul, sebelah kiri. Boleh bergerombol? Tidak. Satu-satu, tidak boleh berjajar. Kalau berjajar mengganggu kendaraan yang lain. Kemudian yang kedua, kalau lampu merah berhenti atau berjalan terus? Iya, berhenti. Nah, kemudian yang ketiga, kalau adik-adik berjalan harus di tepi sebelah? Betul, sebelah kiri. Kalau kita berjalan bersama-sama di jalan raya, boleh enggak sambil bergurau? Iya, tidak boleh. Semua harus tertib, tenang, supaya tidak mengganggu lalu lintas dan tidak ada kecelakaan. Selanjutnya, kalau adik-adik makan di jalan, sampahnya dibuang di mana? Di jalan, atau nanti cari tempat sampah, atau dimasukkan ke tas? Nah, tidak boleh buang tempat sampah. Kalau di jalan kita tidak menemukan tempat sampah, sampah itu harus kita simpan, dimasukkan dalam tas atau kantong baju. Nanti sampai rumah kita buang di tempat sampah. Kemudian yang selanjutnya hak kepada Allah. Nah, apalagi yang hak kepada Allah sekarang? Ayo, kalau adik-adik biak, haknya kepada Allah apa? Betul, rajin berdoa, membaca kitab suci, rajin ke gereja, mengikuti kegiatan biak, pinter. Lah kalau di rumah, orang tua itu juga sebagai wakil Allah. Apa ya haknya? Apa ya kewajibanmu kepada orang tua? Betul, membantu orang tua, menurut kata orang tua. Nah, ternyata semua sudah pintar. Itu semua yang anak-anak lakukan dipersembahkan kepada siapa? Betul, kepada Allah dengan tulus ikhlas, supaya apa yang kita kerjakan menjadi berkat.
berkat. Berkat untuk diri kita, berkat untuk teman kita, untuk saudara kita, dan juga untuk keluarga kita. Nah, selanjutnya sekarang supaya lebih asik dan lebih seru lagi, anak-anak mau diajak, kok anak-anak, adik-adik mau diajak membuat kegiatan memotong keping uang emas atau uang perak ya. Oh, uang saja, iya, nanti di depannya ada gambar kaisar atau gambar negara dan gambar gereja. Nah, kegiatan ini akan dibantu oleh Kak Uki. Mari Kak Uki. Ya. Halo adik-adik, hari ini kakak akan mengajak kalian untuk melakukan kegiatan. Nah, kegiatan hari ini di sini ada petunjuknya, ya adik-adik, maaf. Untuk anak kecil, ya, untuk anak kecil menempel gambar koin A atau B untuk perbuatan-perbuatan untuk Allah. Yang A untuk Allah, B untuk negara. Nah, koin A ditempel di kolom sebelah perbuatan untuk Allah, koin B ditempel di kegiatan untuk pemerintah. Ini yang koin A, adik-adik. Gambarnya gereja, ada tulisannya Yesus dan gereja. Ini koin B, ada tulisannya pemerintah negara. Ini nanti kita gunting ya adik-adik ya. Setelah kita gunting, tadi kakak sudah mengguntingnya. Ini hasilnya seperti ini. Ini yang koin A, ini yang koin B. Nah, koin A tadi sudah dijelaskan oleh kakak Emil, gambarnya gereja itu kegiatan yang untuk Allah. Koin B gambarnya pemerintah ini, ya, lambangnya pemerintah. Ini kaitannya dengan kegiatan kita di masyarakat. Oleh karena itu, untuk anak kecil, untuk adik-adik yang kecil, ini ada gambar. Yang pertama, gambar adik-adik sedang berdoa. Ini nanti ditempel dengan koin A. Lalu yang kedua, ini adik-adik sedang melaksanakan upacara bendera. Ini sedang menghormati bendera. Ini ditempel dengan koin B. Sedangkan ini anak-anak bersama keluarganya akan pergi ke gereja. Untuk apa ya adik-adik kalau ke gereja itu? Untuk berdoa, untuk memuji, memuliakan Allah. Sehingga nanti ditempel juga gambar A. Nah, kakak akan mencoba untuk memberi contoh dulu. Ini tadi anak-anak sedang berdoa, kita tempel gambar ya gereja. Ini hasilnya seperti ini adik-adik. Lalu yang ini tadi gambar upacara, kita tempel yang B, yaitu gambar negara atau yang untuk kaisar tadi Kak Emil menjelaskan ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini gambar simbol pemerintah. Ini simbol gereja. Lalu yang ini tadi karena akan ke gereja itu memuji atau berdoa, maka juga akan ditempel gambar yang A, yaitu gambar tentang gereja yang ada simbolnya gereja. Nah, adik-adik, ini untuk adik-adik yang kecil sudah selesai kegiatannya. Jadi anak sekolah minggu atau anak biak itu harus rajin berdoa seperti gambar ini. Lalu karena adik-adik sudah sekolah, adik-adik juga mengikuti kegiatan upacara yang ada di sekolah dengan tertib. Ini lambangnya lambang pemerintah. Ini adik-adik punya kewajiban untuk mengajak orang tuanya pergi ke gereja supaya kita bersama-sama berdoa di gereja, bersama-sama melakukan kegiatan untuk berdoa sehingga ada gambarnya atau simbolnya gereja juga. Ini ya. Ini untuk adik kecil kegiatannya menempel gambar sudah selesai. Sekarang untuk adik-adik yang kelompok besar, ini gambarnya berbeda ya. Yang ini tadi Kak Emil juga sudah menjelaskan bahwa kita harus mentaati peraturan. Ini
anak bersama orang tuanya akan menyeberang. Ini traffic light-nya ada tandanya orang berjalan, dan ini akan menyeberang lewat zebra cross ya. Ini berarti mentaati peraturan yang ada di jalan. Kita akan menempel yang pemerintah atau yang koin B. Ya, ini adik-adik, koin B ditempel di sini. Untuk kelompok besar tidak hanya menempel koin B saja yang di sini, tetapi harus menulis apa saja yang bisa dilakukan untuk kegiatan disiplin, tanggung jawab. Misalkan berjalan harus di sebelah kiri, atau menyeberang di zebra cross ya, atau pada saat lampu merah kita harus berhenti. Lalu gambar yang kedua, ini ada gambar anak sedang membaca kitab suci bersama dengan orang tuanya. Berarti kita akan nempel yang simbol gereja, karena ini kaitannya dengan membaca firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berarti kita akan tempel gambar gereja. Anak-anak menuliskan di sini, anak Bia harus rajin berdoa. Anak Bia harus rajin membaca kitab suci. Anak Bia harus mendalami firman Tuhan. Apalagi saat ini bulan Oktober, anak Bia harus rajin berdoa rosario. Lalu gambar yang ketiga, ya, gambar yang ketiga, anak membuang sampah pada tempatnya. Ini anak yang bertanggung jawab, tidak membuang sampah sembarangan. Berarti anak ini mentaati peraturan yang ada di rumah maupun ada di sekolah. Nah, ini kaitannya dengan pemerintah, dengan masyarakat. Maka kita akan menempel yang simbol pemerintah negara. Ya, adik-adik. Di sini adik-adik menuliskan ya, buang sampah pada tempatnya. Terus tidak hanya buang sampah pada tempatnya adik-adik, ada lagi sirami tanaman yang layu, atau tanaman harus disiram setiap hari misalkan, atau mengerjakan tugas sekolah setiap hari. Ini kaitannya dengan pemerintah. Jadi kelompok adik besar dan adik kecil sudah selesai, ini hasil aktivitasnya. Adik-adik nanti kalau sudah mengikuti kegiatan, sudah melakukan kegiatan ini, hasilnya bisa difoto, dikirim ke kakak pembina yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, adik-adik, ini kegiatannya sudah selesai. Kakak percaya adik-adik akan mengikuti kegiatan sekolah minggu atau BIA ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, dan tentunya dalam pendampingan orang tua. Ini saya kira sudah cukup untuk kegiatan hari ini. Mari kakak-kakak kita akan mengakhiri kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap sempurna. Kita akan mengakhiri hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Allah telah mendampingi anak-anak untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Di masa pandemi ini Tuhan, dampingi anak-anak, beri anak-anak kesehatan, keselamatan, berkati orang tuanya supaya menjaga dan mendampingi anak-anaknya dengan penuh kasih. Tuhan, kami juga mohon rahmat-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, jamahlah beri kesembuhan supaya segera beraktivitas kembali. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini mengalami kesedihan atau ada sesuatu yang kurang berkenan. Tuhan berikan penghiburan dan Tuhan juga berikan kekuatan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini. Kami akan berkumpul kembali dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita akan menyatukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ibu Maria, kami juga mohon pendampingan-Mu, sampaikan permohonan-permohonan kami ini kepada Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Kak Emil, mari kita akan Tutup dengan lagu bersama-sama. Kami cinta Engkau, Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus